Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Dr. Jazuli Zuwaini, juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Ledia Hanifah Amalia, dan juga para seluruh anggota DPR RI. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan. Juga yang sama-sama kita muliakan para juri lomba pidato dalam kesempatan hari ini, yaitu Yang Mulia Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, juga Yang Mulia Kiai Haji Miftahur Rahim Syarkun, dan juga Yang Mulia Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Juga yang saya banggakan para peserta lomba pidato yang sungguh sangat luar biasa masuk menjadi finalis dalam kesempatan grand final ini. Puji syukur tentu kita selayaknya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia yang luar biasa kepada kita. Di tengah pandemi ini Allah masih berikan pada kita kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas pada hari ini. Selawat ring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, berbagai upaya membenturkan Islam dan nasionalisme ini tak pernah surut. Bahkan belakangan ini terlihat semakin menjadi-jadi. Terkesan secara masif dan sistematis, Islam bahkan berusaha dimarginalisasi dan dipinggirkan dalam halaman sejarah Indonesia. Stigmatisasi Islam anti-NKRI dan Pancasila begitu sangat terasa. Islam dianggap radikal, berkelindan dengan anarkisme atau kekerasan. Islam dituduh tak sejalan dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Padahal fakta sejarahnya tidaklah demikian. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Dawam Raharjo, salah seorang cendekiawan muslim yang terkemuka. Kata beliau, di BPU PKI itu hanya diikuti dua golongan, nasionalis dan Islam. Dahulu ketika para bapak bangsa ini berdebat soal konstitusi di BPU PKI, yang ada di sana hanyalah kelompok Islam dan nasionalis. Apa dengan demikian? Bila salah satu pihak dihilangkan, dalam hal ini Islam politik, maka jelas itu pengingkaran sejarah. Jadi, kalau ada pihak yang kini terus-menerus berusaha keras menghapus Islam politik, maka mereka ini adalah kelompok orang yang tak mau melihat kenyataan. Demikian kata Dawam Raharjo. Nah, peran vital Islam dalam sejarah Republik ini tak cuma dalam BPU PKI. Jauh sebelum itu dan setelahnya, kontribusi umat Islam tak terbantahkan. Kita cermati sejarah NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar yang sejarah berdirinya bahkan lebih panjang dari usia negeri ini. Kita melihat Nahdlatul Ulama.
Hingga 2020 ada 9 tokoh NU yang jadi pahlawan nasional. Nah, ini sesungguhnya menjadi bukti dan pengakuan negara terhadap sumbangsih Nahdlatul Ulama. Mereka antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ayahanda dari Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga Kiai Haji Zainul Arifin, pendiri Hizbullah. Ada lagi Kiai Haji Zainal Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya. Juga Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, penggerak pertempuran 10 November Surabaya, dan lain-lain. Jadi kita melihat bahwa Kiai Haji Hashim kerap berkomunikasi dengan tokoh-tokoh muslim dari berbagai penjuru dunia bahkan untuk melawan penjajahan. Nah, ini akan bisa kita lihat misalnya bagaimana beliau berkomunikasi dengan Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi dari Maroko, dengan Sultan Pasha Al-Atrasi dari Suriah, juga dengan Muhammad Amin Al-Husaini dari Palestina, dan dengan Diyaur Rahman Al-Shirazi serta Muhammad Ali dan Syaukat Ali dari India, dan juga dengan Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. Pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim dan sejumlah ulama di kantor NU Jatim mengeluarkan resolusi jihad. Ada 5 butir isinya, seperti ditulis oleh Latiful Khuluq berjudul Fajar Kebangunan Ulama, biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama berbunyi, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Nah, ini menunjukkan bahwa karena resolusi jihad inilah Kiai Haji Hashim diancam akan ditangkap Belanda. Namun beliau tak bergeming, memilih bertahan mendampingi Laskar Hizbullah dan sabilillah melawan penjajah. Jadi kita melihat semangat dakwah anti kolonialisme ini sudah melekat betul pada diri Kiai Haji Hashim Asy'ari sejak belajar di Mekkah. Ketika jatuhnya dinasti Ottoman di Turki, Kiai Haji Hashim pernah mengumpulkan kawan-kawannya lalu berdoa di depan multazam, berjanji menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan. Semangat itu dia bawa tatkala kembali ke Indonesia dan dia tularkan kepada anaknya Kiai Haji Wahid Hashim, dan kelak Kiai Haji Wahid Hashim dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama pertama pada era Presiden Soekarno. Saya kira sikap anti penjajahan juga sempat membawa Kiai Haji Hashim masuk ke dalam penjara ketika masa penjajahan Jepang. Nah, waktu itu kedatangan Jepang disertai kebudayaan Seikirei, yaitu menghormati Kaisar Jepang Tenoheika dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah Tokyo setiap pagi sekitar jam 7 pagi. Budaya itu wajib dilakukan penduduk tanpa kecuali, baik anak sekolah, pegawai pemerintah, kaum pekerja dan buruh, bahkan di pesantren-pesantren. Nah, bisa ditebak bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari menentang perlakuan seperti itu karena menganggap hal itu adalah haram dan dosa besar. Membungkukkan badan semacam itu menyerupai ruku dalam sholat hanya diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Kiai Haji Hashim, selain kepada Allah hukumnya haram sekalipun terhadap Kaisar Tenoheika. Maka akibatnya kita melihat bahwa pada akhir April 1942, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah berumur 70 tahun dijebloskan ke dalam penjara di Jombang. Kemudian dipindah ke Mojokerto, lalu ke penjara Bubutan Surabaya. Selama dalam tawanan Jepang itulah Kiai Haji Hashim disiksa hingga jari-jari kedua tangan remuk tak lagi bisa digerakkan. Itulah perjuangan luar biasa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, begitu juga kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi di Muhammadiyah. Banyak tokoh yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ada pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah Nyai Dahlan
kedua tokoh ini telah bergerak dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa hingga diangkat sebagai pahlawan nasional. Sementara Sri Kandi Aisyah, Hayyina dan Munjia menjadi pelopor, ya, dan pemrakarsa bersama pergerakan perempuan lainnya untuk lahirnya Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928. Belum lagi Kiai Mas Mansur yang menjadi tokoh 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantoro dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ki Haji Bagus Hadikusumo didukung Kahar Muzakir dan Kasman Singodimejo menjadi penentu konsensus nasional penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar, sekaligus di dalamnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau memimpin perang gerilya dan melahirkan serta menjadi Bapak Tentara Nasional Indonesia. Nah, gerakan cinta tanah air ini bermodalkan spirit Hizbul Waton atau kepanduan tanah air yang dirintis sejak tahun 1918, di mana pada waktu itu Pak Sudirman menjadi pandu utamanya. Bersamaan dengan perang gerilya, maka aksi mempertahankan Indonesia dari serbuan kembali Belanda di Yogyakarta dan Jawa Tengah, para tokoh Muhammadiyah menggerakkan aksi Angkatan Perang Sabil atau APS yang merupakan perlawanan umat Islam yang sungguh sangat luar biasa, militan demi mempertahankan bangsa dan tanah air. Peran tokoh Muhammadiyah seperti Insinyur Juanda juga sangat penting dan menentukan dalam menyatukan seluruh kepulauan Indonesia melalui deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menjadi pangkal tolak perjuangan Indonesia di PBB untuk menyatukan lautan dan daratan dalam satu kepulauan Indonesia yang utuh. Perjuangan tersebut berhasil, alhamdulillah, pada tahun 1982 dengan diakuinya Kesatuan Laut dan Daratan Kepulauan Indonesia oleh PBB dalam hukum laut internasional. Kita mengenal Soekarno juga adalah Muhammadiyah, bahkan menjadi pengurus Majelis Pendidikan sewaktu di Bengkulen atau Bengkulu. Tokoh utama kemerdekaan dan proklamator serta presiden pertama Indonesia itu lama bergaul dan ngintil berguru secara informal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagaimana beliau akui sendiri, Soekarno sendiri beristrikan kader Aisyah Fatmawati yang juga putri Konsul Muhammadiyah Sumatera, yaitu Hasan Din. Nah, kalau kita melihat dan bercermin dari sejarah ini, sangat jelas. Tidak pada tempatnya jika ada upaya untuk terus mempertentangkan Islam dengan nasionalisme. Sebab ini hanya akan jadi fitnah sejarah. Dan sudah jadi kewajiban kita tentunya yang hidup di era ini, pada hari ini, untuk meluruskannya. Pada titik inilah, saya sangat apresiasi kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyelenggarakan lomba pidato biografi tokoh bangsa. Patut mendapatkan apresiasi. Ya, aplaus semua buat pimpinan-pimpinan fraksi ini. Sebab dengan kegiatan semacam ini, kita bisa membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme itu ada dalam rahim yang sama. Keduanya memiliki satu tarikan nafas yang juga sama. Lomba ini juga sangat penting untuk memberikan kesadaran sejarah kepada anak-anak muda bahwa Islam itu berkemajuan dan terbuka serta rahmatan lil alamin. Kesadaran sejarah inilah yang perlu ditanamkan sejak dini karena anak-anak muda sekarang yang kita sebut dengan generasi milenial bisa jadi tak seutuhnya mengetahui dan memahami sejarah Islam dan keindonesiaan. Terlebih
di tengah situasi kini di mana arus informasi memutarbalikkan fakta begitu dahsyat, hadir bagi gelombang tsunami yang sungguh sangat luar biasa. Nah, PKS, alhamdulillah sebagai partai Islam tentu saja terpanggil untuk meluruskan semua stigmatisasi negatif yang ada. Apalagi PKS sendiri kerap menjadi objek dari upaya-upaya membenturkan Islam dan nasionalisme. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tekankan bahwa PKS sebagai partai politik siap dan akan selalu bersama NU, bersama Muhammadiyah, bersama ormas Islam yang lainnya, dengan ulama dan umat Islam dalam berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan tanah air. Karena kita sebagai umat Islam memiliki saham terbesar di Republik ini. Kita jadikan Indonesia sebagai rumah besar yang menampung beragam manusia dengan latar belakang berbeda, baik agama, suku, ras, dan golongannya. Kita harus memastikan semua penghuni rumah mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada para finalis, saya mengucapkan selamat berlomba. Mudah-mudahan ini bagian upaya untuk terus mencintai para tokoh kita dan negara kita yang kita cintai bersama, Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada fraksi PKS DPR RI dan kepada para juri yang sudah berjuang luar biasa menyelenggarakan acara ini dan terlibat secara penuh. Mudah-mudahan ini semua akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.